tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, Alhamdulillah hari ini kita telah masuk pada hari kedua di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bermohon pada Allah semoga seluruh ibadah kita setidaknya sampai hari kedua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih puasa ya? Masih. Kenapa puasa? Masya Allah. Nah, ini yang coba kita bahas. Tidak pernah ada tuntunan dalam syariat Islam berupa ibadah kecuali bersandi dengan manfaat-manfaat dalam hidup. Baik itu untuk urusan dunia ataupun akhirat. Kita sholat, kata Allah, orang yang sholat itu diberikan 5 kemuliaan. Di antaranya akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Dalam adzan kita dengar hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah, supaya kamu tenang, kamu bahagia. Sekarang kita diminta puasa. Apa manfaat dari puasa yang kita kerjakan ini? Itu yang coba kita uraikan dalam pertemuan kali ini. Ya. Kata para ulama, manfaat puasa itu dari sekian banyaknya setidaknya mengerucut pada 2 bagian utama. 1, orang yang senantiasa terbiasa dengan puasa itu akan terdorong dirinya untuk selalu meningkatkan kebaikan, amal soleh. Di puasa itu dahsyatnya, saat Anda senang mengerjakannya, maka puasa akan mendorong kita untuk terus berbuat baik dalam hidup. Kalau saya ilustrasikan begini ya, kita ambil contoh sholat misalnya. Sholat kan amal soleh ya. Sholat itu amal soleh, sholat itu baik. Orang kalau di luar Ramadan tidak berpuasa, ketinggalan sholat fardu pun, terlambat fardu, perasaan ada yang masih biasa. Tapi Ramadan dahsyatnya, tertinggal sholat sunnah, itu hati bisa gelisah. Silahkan cek, tarawih itu hukumnya fardu atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau ada orang ketinggalan tarawih, hatinya bisa gelisah. Bahkan saking tidak ingin ketinggalannya, ada kalangan para akhwat, ibu-ibu, emak-emak luar biasa, itu baru maghrib sudah menghamparkan sajadah saf pertama. Padahal tarawih ba'da isya gitu kan? Ya, saking tidak ingin ketinggalannya, padahal tarawih sifatnya sunnah. Di luar puasa, di luar Ramadan, ada yang minta di depan mata, belum tentu kita beri. Saat Ramadan yang tak nampak kita cari. Mana fakirnya, mana miskinnya, mana yatimnya. Kita kumpulkan uang, kita berikan pada mereka. Infak. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini contoh saja, kata para ulama, dahsyatnya Ramadan, dahsyatnya puasa itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang salah. Menahan maksiat. Karena itu hampir dipastikan umumnya orang puasa kalau benar puasanya tidak ada yang nekat maksiat. Tidak ada orang puasa bohong, mustahil. Tidak ada orang puasa misalnya mencuri, korupsi, mustahil. Bahkan yang terbiasa marah-marah pun saat dimarahi orang itu bisa menahan diri. Kata Nabi di Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang pertama, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini ini shaim. Jika ada orang yang memprovokasi, ngajak berselisih, marah-marah, katakan pada dirimu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Masya Allah, buka puasa jam 6, jam 18.00 misal. Jam 17 lewat 50, 10 menit lagi sebelum buka, dimarahin orang. Dasar kamu begini, dihina, sedang puasa, gak balas dia. Temannya bingung, kamu kan pemarah, kenapa gak balas? Nanti habis maghrib tuh. Habis maghrib lupa, ya. Dia tahan karena tidak ingin menggugurkan nilai-nilai kebaikan dalam puasanya. Itulah manfaat dari puasa, mengerucut pada 2 hal ini. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita terbiasa puasa, sekarang hari kedua di Ramadan, coba ukur keberhasilan puasa kita di antaranya, apakah amal soleh kita meningkat dan maksiat bisa kita tekan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari kedua ini masih belum semangat atau bahkan maksiat masih terkumpul dalam diri seseorang, maka pasti ada yang tidak tepat dengan puasa yang ia tunaikan. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kalau sudah paham barangkali kita diskusi sejenak. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Ada yang mau tanya? Baik, silakan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik, saya mau jawab. Kan kalau Ramadan ini kita tetap kerja, tetap bertemu dengan orang banyak. Nah, kadang saya suka lupa untuk menahan emosi, akhirnya suka nangis, terus suka kelepasan marah. Nah, apakah hal itu bisa membatalkan puasa saya atau hanya mengurangi pahala puasanya? Dan kira-kira hal apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, baik. Ini bagus pertanyaannya. Penting kita ketahui dari keterangan-keterangan Nabi SAW, ada dua jenis yang bisa memengaruhi pahala puasa kita. Hal pertama, yang langsung seketika menggugurkan nilai puasanya, disebut dengan mubtilatus siyam, segala hal yang membatalkan puasa, langsung batal. Makan, batal. Sengaja minum, batal. Berhubungan seksual suami istri siang hari, batal. Ya, wudhu misalnya, tapi kumur-kumurnya pakai sirup, batal. Ya, nah ini batalkan puasa. Awas, hati-hati ya. Baik. Dua, ini yang sering jarang diantisipasi, hal yang merusak pahala puasa. Batal sih enggak, cuma pahalanya rusak. Apa saja diantaranya? Langsung di kitab Siyam. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, bab tentang puasa, nomor hadis yang pertama dari kanan paling bawah. Ya, Nabi SAW mengatakan fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Asyamu junnatun, puasa itu perisai dari hal-hal yang tidak baik, perisai. Fala yarfuth, maka jika ada orang puasa jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, jangan berbuat yang tidak pantas. Tidak pantas itu dosa sih langsung enggak, cuman membuat orang lain berpeluang dosa. Misal ya, teman-teman misalnya usia 40 tahun, tapi keluar komplek naik sepeda anak usia 4 tahun. Putar-putar, dosa sih enggak, cuman orang-orang pada bingung, tuh orang kenapa ya? Dan berprasangka buruk pada kita. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul marrataini ini shaim. Maka jika ada orang mencela, mengajak berselisih, mencela, berselisih, tuh, dusta, tidak sekaligus membatalkan puasa tapi mengurangi pahala-pahalanya. Misal, insya Allah kita puasa dapat pahala 100%. Tapi ada orang yang saat bersamaan mencela saat puasa, cela dosanya 50%. Berselisih 50%. Dusta 100%. Tambah gosip misalnya 100 lagi. Dapatnya 100, kurangi 50 tinggal 50. Kurangi 50 habis. Kurangi 100 minus 100. Kurang 100 minus 200. Ini yang dimaksud Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Hadis qudsi yang lain, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang memperbanyak dosa dalam puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Marhaban ya Ramadan.